Kemudian selanjutnya, ya saya secara umum dulu. Selanjutnya kasus PKPM Kerokomas 2009 sampai hari ini kita tuntut kalau memang tidak terpenuhi bukti dan unsurnya SP3. Tetapi kalau ia terpenuhi silakan segera tetapkan tersangka kan begitu supaya tidak dikantung ini. CV hilang kalian cek. Kemudian selanjutnya itu adalah adanya berita di media sosial mengenai hilangnya sejumlah puluhan sapi yang disita kemarin. Yang dikarantina 40 lebih ekor, yang seharusnya jumlahnya 92 yang meninggal 12 sekian. Di manakah sapi-sapi tersebut? Ini sudah viral di media sosial ini. Ya mungkin itu pengantar dari persoalannya. Kami minta agar penyidik-penyidik yang menangani kasus ini untuk dipanggil khusus agar kita bisa debat mengenai ini, unsur-unsur pidana ini, unsur-unsur kesengajaan, unsur-unsur kesalahan ini, supaya dia tidak semena-mena mengatakan kami ini bodoh. Kita datangnya di Jumat kemarin. Ya, mungkin seperti itu pimpinan. Ya, saya kembalikan kepada teman-teman. Ya. Terima kasih teman-teman sebelumnya. Itulah yang disampaikan bahwa ada beberapa laporan yang disampaikan oleh saudara Lina, dan saya berikan kesempatan kepada pihak kepolisian untuk menanggapi daripada hal ini di waktu dan kesempatan di Baik, terima kasih. Salam. Yang pertama, terima kasih banyak ya pada anak-anak saya. Saya tinggal masih 9 bulan lagi. Insya Allah. Mungkin anak saya tahu saya. Dulu di SD daripada anak kecil itu sama KCS itu bermain dengan kita. Kebetulan saya sebagai KPO, dua dari kasar. Maaf pada kasar dari tempat di luar. Karena beliau lagi gelar perkara di Inspektorat berkaitan dengan kasus yang ditangani oleh bulan ya. Karena kita ini kan ada mekanisme ya. Pada saat itu kita gelar juga ya. Namun pada titik terakhirnya kemarin dijelaskan sedemikian rupa oleh penyidiknya ya, karena saya tidak terlalu memperdalam kasus itu karena saya hanya mengawasi aja mereka. Tolong didengarkan Siap. di belakang, tidak usah berbicara dengan musuh karena di dalam ruangan jangan sampai saudara-saudara juga merasa tersinggung. Sekali lagi ini setelah gelar itu ada beberapa unsur. Yang pertama dari propam, kasus propam itu, kemudian dari bagian hukum, kemudian dari kanet-kanet yang ada di seluruh Polres Bima Kota ini dipanggil. Jadi pada saat itu saya ikut setelah dijelaskan saudara pulang ya, sebagai penyidiknya yang lebih jelas, lebih tahu, yang memahami mulai dari kecil sampai yang besar ya. Karena saya juga pernah tangani kasus-kasus penyidik. Dan penyidik itu yang tahu dari awal, yang bisa menentukan apakah kasus ini bisa dilanjutkan atau tidak. Ya. Tolong ingat, saya hanya KPO ya. Karena kebetulan penyidik ini lekas dinas. Jangan nanti kalau kalian tidak puas melimpahkan kemarahannya terhadap saya. Dan ingat itu, saya sebagai KPO yang ikut gelar pada saat itu. Ya, karena yang peserta gelar itu tidak boleh memaksakan kehendak, oh kamu harus begini, tidak. Itu berdasarkan penyampaian dari para penyidik. Ya. Jadi kesimpulan yang disampaikan oleh saudara Bulang pada saat itu dan pendapat kami sebagai peserta gelar setelah dia menjelaskan kasusnya sedemikian seperti apa yang disampaikan diterima oleh adik karena ada SP2HP. Nah, SP2HP itu dijelaskan semua dari situ. Mulai dari awal kejadian sampai tindakan dia yang terakhir dijelaskan semua dalam SP2HP. SP2HP surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Ya, itu bukan penghentian, tidak. Bukan penghentian perkara, tidak.
supaya kita ini jangan salah paham yaitu dengan SP2HP itu. Mungkin penyidiknya masih mencari bukti-bukti yang baru, Pak. Bukan dihentikan, tidak. Hasil kebetulan hasil perkembangan penyidikan itu sementara. Itu aja yang perlu saya sampaikan mengenai sapi, mengenai apa yang ditanya oleh ahli inilah penyidiknya. Ya. Daripada saya menjelaskan sepotong-sepotong, Pak Indra ini yang menangani masalah kasus sapi ya, yang ditangani oleh beliau. Ya. Itu aja yang perlu saya sampaikan karena penyidiknya ini dinas ya, tak pulang ya. Ya. Tidak ada di tempat. Saya hanya itu aja yang saya sampaikan, yang saya tahu aja. Kalau saya menjelaskan begini, salah lagi saya, ya kan? Lebih dan kurang ya saya mohon menjelaskan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pendaftaran Anda ini sesungguhnya yang Anda ini tidak tahu sesungguhnya yang tahu itu hanya penyidik yaitu Abang Bulan untuk saudara Bulan. Untuk kesempatan saya berikan kebetulan Abang Bulan. Jawab aja dari Satu dulu, satu kan sudah selesai. Waalaikumsalam. Jadi setelah saya baca tuntutan ketiga perkara ya, perkara yang dipidana. Ya, untuk seluruh perkara itu kita tidak mencampuri. Ada unit dan penyidik yang mengembangkan yang lainnya. Jadi dari tiga itu apa saja? Pertama, perkara modal, dua masalah penambangan, ketiga masalah sapi itu sendiri ya. Dari pertama saya jelaskan terkait dengan masalah penambangan. Jadi sebenarnya siapa yang berhak untuk menerima pemberitahuan perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh polisi adalah siapa? Kepada orang. Jadi tidak apa. Kami anggap sebagai pengawas lembaga kontrol kami itu masalah. Secara garis besar saja saya bisa memberikan secara ya. Untuk kasus penambangan, jadi kasus penambangan itu bukan kami yang menangani, ya, yang berarti yang suatu peristiwa pidana tidak boleh melakukan penanganan lebih dari boleh mungkin harus ikut menangani ya. Cukup saja tentang jadi terkait dengan perkembangan sampai di mana ya. Air minum dalam kemasan tanpa mengantongi dia perizinan ya. Jadi itu pun sudah mulai tahapan dalam sementara yang dijelaskan oleh kami itu perlu menimbulkan dugaan peristiwa pidana. Lagi peristiwa pidana itu bukan mengajukan suatu peristiwa. Kita sampaikan kepada pelapor menemukan alat bukti yang maupun jadi kalau kita lagi ya semua hambatan, semua yang tidak langsung kita lakukan itu sudah tertuang dalam peristiwa. Jadi kalau ada sampai di mana hambatan apa saja, silakan koordinasi pada pelapor. Pelapor siapa? Rekan-rekan Anda sendiri. Ya, bukti penerimaan SP2HP pun sudah ada. Jadi kalau dia menolak perkembangan SP2HP belum dia terima, mungkin ya. Terkait dengan masalah sapi, ada masalah sapi. Kita tidak melenceng dari laporan. Jadi laporan masalah sapi ini saya tahu dugaan mengangkut membawa hewan sapi yang juga kejahatan apa itu? Kita masih mencari kejahatan apa yang terjadi sehingga dia membawa sapi itu. Saya tidak membahas sebuah sapi yang ada khususnya ada 90 atau 100 sekian. Yang jelas sesuai dengan berita acara yang kami terima. Itu
itu menerima sapi itu 44 ekor. 44 ekor kami terima dengan laporan polisi kita terima. Kita mencari bukti bahwa hasil kejahatan apa yang telah dilakukan oleh si pembawa sapi ini. Kita cari. Kita kan sudah kita lakukan kita mengetahui bahwa sapi itu asal usul dari NTT. Kita berkoordinasi dengan pihak Polda NTT. Dari laporan polisi, foto-foto sapi yang kita terima, ya. Ini kita kirim. Ada nggak dengan ciri-ciri seperti ini masuk dalam laporan tindakan tertentu? Kita belum bisa membuktikan bahwa sapi yang kita terima belum dapat. Saat itu sapi sementara kita tidak tahu karantina. Ada tahu karantina. Di sana fasilitas tidak dikatakan sebagai penitipan hewan ternak. Itu ada fasilitas pendukung. Dari makanan, untuk minum, dan lain-lain. Untuk fasilitas keamanan. Itu tidak dimiliki oleh pihak pemerintah. Makanya tapi semua berita acara, dokumen, foto kita buat semua, ada semua yang masih pun ada. Ya. Kita tanya kepada pihak pemerintah. Kami tidak tahu Pak, kita kan tidak tahu Pak, bukan data yang dimiliki. Kita kan sudah kita lakukan. Tidak pernah ini adalah bukan belum terbukti merupakan hasil dari kita kembalikan kepada haknya yang siapa sebagai pemilik. Ya? Sudah dikembalikan. Bukan dikembalikan. Artinya ada pertanggungjawaban positif perawat. Tetap lanjut. Statusnya tetap kita perawat. Dan tahapan kok hari ini untuk memanggil siapa-siapa ada. Ya, itu saja mungkin jadi perkara tidak nanti. Penjelasan saya sudah cukup jelas ya. Mungkin itu saja sekali. Perkaranya nanti. Saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sudah dijelaskan pasti debat terhadap persoalannya. Saya cuma masuk pada khususnya mengenai peristiwa hampir tertabraknya. Jadi apapun bungkusnya, apakah percobaan pembunuhan, kejahatan dan sebagainya, itu bukan otoritas pelapor untuk menentukan balik. Ya, kami menyatakan sebagai peristiwa hukum, pihak penyidiklah yang menentukan peristiwa hukum itu masuk kategori delik mana. Sekarang ada satu asumsi awal itu akan boleh teman-teman kepolisian atau penyidik mengatakan kasus itu berdasarkan SP2 tidak memiliki unsur karena tidak ada unsur kesengajaan. Oke, saya tambahkan sedikit banyak mungkin supaya ini penting poin penting sekali terkait masalah saya. Masing-masing yang menerima titik perawat ini semua sudah bertanda terkait dengan ini perkembangan mati harus dilaporkan. Seperti ini dia pun mengakui tidak pernah. Saya ngomong yang 44. Tahu ya Pak? Dia tidak pernah menyatakan apapun. Polri karena ya.
sudah itu saja. Semuanya sudah valid. Saya kembali Pak KPO. Dan kita sadar memang karena fungsional di sini. Tapi berdasarkan jabatan dari Bapak punya pengaruh juga terhadap. Jadi gini pertama, mungkin kalau kita bicara tentang norma hukum di sini mungkin dianggap berlebihan karena berdasarkan sekolah. SP2HP kita sepakat itu penting yang tetapi SP2HP ini ada sebuah kriteria lagi. Jadi kalau SP2HP nya karena dua alat bukti saksi, maka besar kemungkinan kasus itu bisa terjadi. Tetapi kalau SP2HP nya dia berbicara mensrea, kesengajaan, maka bagaimana kita bisa menemukan ulang kesengajaan? Kesengajaan menjadi faktor internal. Sekarang pertanyaan kami, teori apa yang dipahami oleh teman-teman penyidik sehingga terlapor itu tidak memiliki kesengajaan? Kita buka dari halaman pertama sampai halaman terakhir hukum formil maupun hukum acara, hukum materi tidak ada. Jadi kalau memang tendensi teman-teman penyidik bahwa tidak adanya unsur kesengajaan itu hanya berdasarkan tes suspek sedangkan tersangka. Jadi sangat lucu. Penegakan hukum di negeri ini harus menampik alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 hukum acara pidana. Hanya kemudian menjunjung tinggi keterangan terdakwa. Aneh sekali. Jadi mohon maaf Pak KPO, pasal harus memperpanjang lebar atau juga Bapak juga tidak memiliki wewenang untuk menyidik di sini. Tapi perlu kita ingatkan, mudah-mudahan Bapak bisa sampaikan. Ingatkan teman-teman itu, kami tahu Pak, Lordus Shek, Ektorus Lensik, di dalam teori memori phantom heading itu kami tahu. Jadi jangan menggunakan kata saja untuk menentukan kesejahteraan.